Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ibu dosen dan juga teman-teman yang hadir pada kelas hari ini dalam diskusi presentasi untuk kelompok 5 yang berjudul Kebenaran dan Sikap Ilmiah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul hari ini. Tak lupa salam dan sholawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa semoga presentasi yang dipaparkan kelompok 5 ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum teman-teman saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Windayani dengan NIM 21044111673 selaku moderator dari kelompok 5. Adapun teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya sekaligus memaparkan masing-masing materi yang mereka bawakan. Kepada pemateri, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dengan NIM 21044111698. Pemateri: Kebenaran dan sikap ilmiah manusia dan kebenaran. Manusia memiliki sifat yang senantiasa mencari jawaban dan pertanyaan yang timbul dalam kehidupannya. Dalam mencari ilmu, pengetahuan manusia dengan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, objek yang dikaji, yang kedua, proses menemukan ilmu, dan yang ketiga, manfaat atau kegunaan ilmu tersebut. Menurut Ford 2006, kebenaran atau truth dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama, kebenaran metafisik atau kebenaran ini tidak bisa diuji kebenarannya, baik melalui justifikasi maupun falsifikasi atau kritik. Kebenaran yang paling mendasar dan puncak dari seluruh kebenaran. Yang kedua, kebenaran logika. Kebenaran ini dianggap benar apabila secara logika atau matematis konsisten dengan apa yang telah diakui sebagai benar atau sesuai dengan menurut kepercayaan metafisik. Kemudian yang ketiga ada kebenaran etik. Kebenaran merujuk pada perangkat standar moral atau profesional tentang perilaku yang pantas dilakukan. Kemudian keempat, empirik. Kebenaran ini yang lazim dipercaya melandasi kepercayaan pekerja ilmiah. Teori kebenaran ini terbagi atas 3. Ada teori korespondensi, yaitu kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Implikasi dan teori ini adalah hakikat pencairan kebenaran ilmiah. Yang kedua itu ada teori koherensi atau konsistensi. Apabila ada koherensi dan arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara 2 atau lebih logika, sumber kebenaran dan teori ini adalah logika manusia yang secara inheren memiliki koherensi. Kemudian teori pragmatisme, kebenaran diukur dari kegunaan, dapat dikerjakan dan pengaruhnya memuaskan. Kebenaran ini mengacu pada sejauh manakah sesuatu ini berfungsi dalam kehidupan manusia. Menurut Ford, kebenaran ilmiah berhubungan dengan asas korespondensi. Menurut Karoff dan Michael 2011 menyatakan bahwa kebenaran ilmiah mempunyai sekurang-kurangnya 3 sifat dasar, yaitu rasional, logis, isi empiris, dan dapat diterapkan. Sedangkan menurut Surya Sumanti 2003 menyatakan bahwa kebenaran adalah pernyataan tidak ragu. Hanya ada 2 asas yang digunakan untuk berpikir secara ilmiah, yaitu teori koherensi dan korespondensi. Sikap ilmiah dalam mencari kebenaran ilmiah, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan sikap ilmiah dalam melakukan sikap ilmiah dalam tugas ilmiah. Tugas ilmiah itu antara lain mempelajari, meneruskan, menolak atau menerima, serta mengubah atau menambah pikiran ilmiah. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude, sedangkan istilah attitude sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu actus, yang berarti keadaan siap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Sikap skeptis, yaitu menyaksikan setiap pernyataan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. B. Sikap ingin tahu, yaitu kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. C. Sikap kritis, yaitu kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding kelebihan kekurangannya, kecocok tidaknya, dan sebagainya.
D. Sikap terbuka, yaitu kebiasaan mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai. E. Sikap objektif, yaitu kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. F. Sikap rela menghargai karya orang lain, yaitu kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan dari orang lain. G. Sikap berani mempertahankan kebenaran, yaitu ketegaran membela fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan dengan teori atau dalil yang ada. H. Sikap menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selain ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi pengembangan bidang ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arvina Soekardi dengan NIM 21044111690. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka berpikir ilmiah. Nah, pembahasan kita yang pertama dari subbab ini yaitu pengantar ilmu pengetahuan. Materi kerangka berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Epistemologi membahas secara mendalam proses-proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Bertambahnya pengetahuan seiring dengan proses perkembangan pola pikir manusia yang diawali dengan rasa ingin tahu. Dengan kemampuan berpikir, manusia dapat mendayagunakan pengetahuannya yang terdahulu dan kemudian menggabungkan dengan pengetahuannya yang diperoleh hingga menghasilkan pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang ingin dicari atau didapatkan tentunya bersumber pada kebenaran. Nah, dari tadi saya selalu menyebut kata pengetahuan. Sebenarnya apa sih pengertian dari pengetahuan itu? Jadi, pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Kemudian Russell membuat dua kategori sumber pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan melalui pengalaman yang didapatkan dari data-data indrawi, benda-benda memori, keadaan internal, dan diri sendiri. Kemudian kategori yang kedua, pengetahuan melalui deskripsi, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui orang lain dan benda-benda fisik. Bentuk pengetahuan menurut Russell adalah pengetahuan langsung dan pengetahuan tak langsung. Pengetahuan langsung yang diperoleh dari pengamatan ekstern dan intern. Pengamatan ekstern secara langsung kita dapat mengetahui adanya suatu benda dalam dunia luar melalui alat indera. Pengamatan ekstern merupakan sumber pengetahuan secara langsung berupa alat untuk menangkap objek di luar manusia melalui kekuatan indera. Sedangkan pengamatan intern atau intuisi adalah proses kejiwaan tanpa suatu rangsang untuk mampu membuat pernyataan berupa pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan beberapa cara, yakni dengan penarikan konklusi atau penalaran ataupun kesaksian. Pembahasan yang kedua yaitu berpikir. Logika berasal dari logos, artinya pikiran, atau dengan kata lain yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Sedangkan berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Berpikir merupakan serangkaian kegiatan dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian, melakukan penalaran, dan mengolah ingatan berdasarkan pengalaman terdahulu sebagai tanggapan terhadap keadaan sekeliling. Berpikir dapat membuahkan beberapa hasil-hasil pemikiran baik atau rumusan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu konsep berpikir ilmiah. Definisi berpikir ilmiah yang diperoleh dari berbagai sumber dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan,
memutuskan, atau mengembangkan secara ilmu pengetahuan atau berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau menggunakan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Kemudian yang ketiga, logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Kemudian yang keempat, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis, yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu hakikat berpikir ilmiah. Proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia untuk berpikir. Meskipun sebenarnya hewan memiliki kemampuan yang sama dengan manusia dalam hal berpikir, makhluk yang terakhir hanya dapat berpikir dengan kemampuan terbatas pada insting dan demi kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan hewan, manusia dapat kesadaran manusia dalam proses berpikir melampaui diri dan kelangsungan hidupnya, bahkan hingga menghadirkan kebudayaan dan peradaban yang menakjubkan. Sesuatu yang nyata-nyata tidak dapat dilakukan oleh makhluk Tuhan yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Ada dua metode berpikir ilmiah yaitu metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi adalah suatu cara penganalisis ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus atau individu menuju pada hal-hal yang bersifat umum atau universal. Kemudian metode yang kedua yaitu metode deduksi. Metode deduksi adalah kebalikan dari induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, metode deduksi sebaliknya yaitu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum atau universal, kemudian ditetapkan hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, merumuskan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sepresi Sampak dengan NIM 214411165. Berpikir sistematik adalah menjelaskan struktur dan memahami perilaku sistem, bagaimana unsur-unsur bekerja. Operational thinking, bagaimana perilaku sistem berubah. Dynamic thinking, bagaimana struktur mempengaruhi perilaku sistem. Feedback thinking. Nomor 1, konsep berpikir sistematik. Saling tertarikan ada dua hal dasar yang menjadi bagian dari setiap sistem, yakni tanggapan feedback dan penundaan delay. Kaitan antara tanggapan dan penundaan itu menciptakan beragam perubahan di sekitar kita, mulai dari sistem politik, ekonomi, sampai dengan sistem tubuh kita yang mempengaruhi kesehatan tubuh maupun batin kita. 2. Masalah dalam kesalahan terkaitan di dalam hidup. Kita kerap kali melihat masalah yang terus muncul, walaupun beragam cara telah dilakukan untuk menyelesaikannya. Ini terjadi karena kita belum menggunakan pada pola pikir sistematik. 3. Menyelesaikan masalah. Jika kita mencoba menyelesaikan suatu masalah tanpa menggunakan pola berpikir sistematik, maka kemungkinan besar masalah tersebut tidak hanya akan berlanjut tetapi juga membesar dan menciptakan beragam masalah baru. Nomor 2, berpikir sistematik. Systematic thinking. Berpikir sistematik adalah sebuah upaya untuk memahami masalah ataupun keadaan dengan berpijak pada teori sistem. Di dalam pola pikir sistematik, kita mendekati semua hal tersebut dari kacamata keseluruhan, yakni dari kacamata sistem. Dalam arti ini, sistem dapat dipahami sebagai kesaling tertarikan segala sesuatu yang membentuk keseluruhan. Seluruh dunia dapat dilihat sebagai sebuah sistem besar yang memiliki sistem kecil sebagai bagiannya. Nomor 3, alur berpikir sistem. Telah diuraikan sebelumnya bahwa berpikir sistematik dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara analisis dan sintesis. Analisis adalah alat untuk memahami elemen-elemen
suatu permasalahan, misalnya mengapa terjadi banjir dan longsor di suatu daerah, maka kita perlu meneliti saluran air, kondisi tanah, aliran sungai, kondisi gunung dan hutan, dan curah hujan. 4. Langkah-langkah penerapan berpikir sistematik. Ada 2 langkah dalam menetapkan berpikir secara sistematik, yaitu kita mendaftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan yang ada, dan menemukan tema atau pola umumnya. 5. Contoh penyelesaian studi kasus menggunakan pendekatan berpikir sistem. A. Siapa pelaku penembakan, siapa korbannya, siapa saksinya. B. Di mana lokasi kejadian. C. Bagaimana bisa terjadi. 6. Sistem Thinker. A. Event pendekatan, working hard bekerja menggunakan tenaga. B. Perilaku sistem pendekatan antisipatif, working smart bekerja menggunakan pikiran. C. Struktur sistem pendekatan generatif. Terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang telah menyimak video kami. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi kami yang berjudul Kebenaran dan Sikap Ilmiah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan menambahkan. Dan apabila ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Saya persilakan dengan hormat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.